Oh iya Pak, saya juga penasaran, ini banyak teman-teman juga yang penasaran. Dulu itu Bapak mungkin pernah loss ya sampai banyak. Kemudian bagaimana ceritanya bisa sampai di titik sekarang Pak? Ya, tentu semuanya kan tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk ya Mbak ya. Jadi ada fasenya, ada masa-masanya ketika kita di titik nol ya. Sebelum mengawali di trading sebenarnya kita sudah punya bisnis dulu ya. Di 2005 kita sudah di Manila ya, kita mengenal banyak berkaitan dengan trading. Kemudian setelah kita ke Indonesia, saya tidak langsung trading di sana. Waktu itu masih buka studio ya, masih ada bekasnya, cuma ya tinggal puingnya. Ada studio foto, ada studio video, ada jasa servis, jasa jual beli komputer dan sebagainya. Ya, ketika seiring waktu berjalan, kita mulai berpikir ya, bagaimana supaya kita lebih berkembang ya. Ya akhirnya itu tadi, kita coba menekuni di trading dengan kita tidak langsung juga, kita masih mengikuti bimbingan, kita masih ikut mentoring ya. Waktu itu ada di Jogja, ada di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, di Pasuruan, di Surabaya, di Bali. Kita ya ibaratnya mencari dulu ya, memperkaya diri dengan berbagai macam pengalaman dari mentor ya, termasuk kita dapatkan berbagai ilmunya nanti di sana. Dan kita coba terapkan satu persatu ya. Dari sekian banyak mentoring, kita bisa menyimpulkan kira-kira saya cocok yang mana ya. Ternyata tidak ada yang sesuai dengan karakter saya ya. Sehingga saya harus betul-betul meramu semuanya, mempelajari sendiri, dan cukup lama ya. Sampai 2012 itu sempat habis-habisan ya. Masih menanggung banyak utang juga di sana sini ya, punya utang bank sana sini, dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik tanpa harus kita menangis-nangis ke orang. Kita hanya percaya pada di atas dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin ya. 2017 itu kita mulai bangkit lagi ya. 2017 mulai bangkit lagi, sudah mulai menata lagi, sudah mulai belajar lagi, tapi tidak pakai real account lagi, masih pakai demo dulu ya, untuk satu meyakinkan, yang kedua mengingat kembali. Kemudian selain kita sudah mulai belajar lagi, saya juga punya usaha ya. Saya punya usaha, ada warung makan, ada jualan jamu, yang sasetan, yang seduh, kita jualan semua ya. Kita juga punya waktu itu punya mitra, kita coba mengembangkan ala franchise ya. Mitra franchise apa Pak? Jamu. Oh. Jadi ketika saya ke mitra itu, saya menawarkan produk saya. Saya punya komoditas atau punya paketan ya, paketan jamu, di mana ketika mitra nanti mau membayar sejumlah tertentu, maka saya akan mengajari cara nanti meracik ya jamu khusus untuk sakit kepala, sakit gigi, kemudian pegel linu, kemudian sakit mah, sakit darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Kita ada paketan di sana. Dari mana kita dapat skill di situ? Nah, kita sempat ikut juga dengan mertua waktu itu, dia jualan jamu, saya belajar banyak di sana sambil melihat peluang ya, saya belajar 1 tahun. Kemudian di Kalimantan itu kita meracik sendiri, sudah membuat mitra sendiri. Jadi yang bermitra itu saya tawarkan waktu itu dengan harga paling kecil 7,5 juta ya. Dengan harga itu mereka dapat banner, dapat alat aduk, kemudian dapat resep,
kemudian dapat bahan jamu, dapat bahan jamu standar dengan harga itu ya. Nanti ada paket 10 juta dengan nanti banner saya yang buat, kemudian edukasi atau pembelajaran saya kasih training selama 1 hari atau 2 hari, 1 sampai 2 hari. Setelah itu dia jalan sendiri, kemudian nanti kalau ada kesulitan konsultasi, ada bahan yang habis boleh saya ngambil ke saya, boleh ngambil ke orang lain, gitu ya. Jadi mitra saya tidak mengambil keuntungan dari tiap bulannya, tapi begitu pengen bermitra, saya memberikan paketan itu tadi, ya. Walaupun franchise yang tidak resmi, tapi ya kecil-kecilan. Minimal waktu itu bisa membantu saya ya menyimpan atau membayar hutang lah sedikit banyak itu. Saya juga punya warung makan. Warung makan apa, Pak? Nasi pecel Madiun. Terus ada lalapan, ada prasmanan. Di mana itu, Pak? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Iya. Dan itu masak sendiri. Pak Wijaya sendiri? Iya, saya masak sendiri. Ada asisten yang bantu, cuma saya yang masak saya. Yang belanja saya, yang ngatur saya semuanya. Ya asisten yang bantu, cuma persiapkan aja. Kemudian dari perjalanan itu sudah mulai ada sedikit banyak ada modal, walaupun hutang masih belum selesai, ya kita cicil. Yang mungkin masih nunggak, ya kita cicil semampu kita. Jadi kalau kita punya hutang itu harus ada komunikasi, ya, walaupun mungkin kita tidak mampu, walaupun kita belum ada bayar, yang penting komunikasi. Ya, kenyataannya semua yang meminjami saya, ya bank-bank minjami saya itu semuanya memberikan kemudahan, sehingga semuanya membuat saya menjadi lebih tenang gitu. Ada kemudahan, tidak menekan, tidak memaksa dan sebagainya, tapi memberikan solusi. Ya, yang penting saya menyampaikan apa adanya. Saya dalam posisi jatuh, saya tidak ada uang untuk bayar, tapi saya tetap mau bayar. Gitu. Yang penting ada kemauan untuk menyelesaikan. Gitu. Akhirnya selesai juga ya, walaupun prosesnya agak lama. 2017 itu kurang sedikit ya, hampir selesai. Tapi sudah bisa menyimpan tabungan sedikit banyak. Gitu. Ya, setelah itu di Jember itu ada yang jualan lapak roti goreng sama cakwe sama apa itu. Dia menawarkan satu paket ya, pelanggannya sak lapake semuanya, sak resepe, sak peralatannya semua ditawarkan. Dan waktu itu ada rezeki, langsung saya beli. Kemudian 1 bulan berikutnya saya pulang. Saya pulang bukan meninggalkan Kalimantan, enggak. Saya pulang itu masih menjajaki dulu. Ternyata tiap hari memang sudah ada pelanggan, sudah ada customer. Jualan dari roti goreng itu, dari Pak? Roti ya. Dari roti itu bisa untuk makan, bisa untuk kebutuhan kita lah. Lokasinya persisnya di Pasar Pelita ya. Pasar Pelita itu Jalan Jaya Negara menuju ke Rumah Sakit Bina Sehat. Ya, pernah ke sana? Pernah, Pak. Ya kira-kira di situlah. Sekarang masih ada, bekasnya masih ada yang jualan, cuma bukan saya. Sudah kasih ke orang ya. Kemudian warung saya bagaimana? Warung saya juga sudah saya kasihkan ke orang yang di Kalimantan. Kemudian mitra yang lain bagaimana? Masih ada, sampai sekarang masih ada. Sebagian masih ada mitra dan sebagian sudah berdiri sendiri ya. Yang terpenting di dalam bisnis apapun, di dalam kita jualan apapun, satu kejujuran, yang kedua keikhlasan. Ya, walaupun kita banyak juga ditipu banyak orang, kita ikhlas menjalani, kita jujur menjalani, rezeki sedikit banyak itu sudah ada yang atur ya. Karena tidak bisa kita lihat dari sisi fisiknya. Bayangkan mungkin teman-teman yang sampai sekarang nonton video ini yang masih ada di Kalimantan ya, yang sekarang juga banyak mengikuti kita, ketemu langsung dengan saya di Kalimantan itu juga, biar tahu banyak ya. Dulu saya di Kalimantan itu kondisinya seperti apa, dia tahu persis, dan mungkin bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi inspirasi. Yang dulu berada di bawah tidak selalu berada di bawah. Suatu saat bisa ya, Allah itu atau Tuhan itu bisa merubah nasib kita dalam waktu yang sangat cepat ya, dengan catatan
spirit kita naikkan. Ya waktu itu ya ini mohon maaf ya, saya bukan mengguru ya, ini saya bukan ahli agama, tapi spirit yang kita lakukan memang begitu ya. Dulu malam itu jarang tidur. Kalau malam jarang tidur. Ya banyak tidur di masjid. Ya, sekarang masih ada, mungkin teman-teman yang di Kalimantan yang lihat itu sekarang masih ada di Kalimantan Timur. Saya banyak tidur di masjid dengan harapan biar malam itu tidak terlewatkan. Ada jam-jam khusus yang menurut keyakinan orang Islam itu jam yang ketika kita berdoa mustajab di sana. Ya, kita terus lakukan di situ. Kemudian setelah pagi kita tidak langsung tidur, kita nunggu hingga duha, hingga duha. Setelah duha selesai paling jam 9, jam 10 saya selesai tidur, baru tidur. Jam 2 baru bangun. Lah kan katanya jualan. Jualan saya itu sore ya. Kalau makanan awalnya memang pagi, habis itu saya rubah menjadi sore ya. Pagi itu saya siap, malam sudah saya siapkan belanjanya, sudah saya siapkan di awal. Kemudian pagi paling jam 2 itu baru persiapan ya. Jam 2 siang baru persiapan. Jadi saya tidurnya siang. Kalau malam tidur-tiduran, enggak tidur ya. Biar saya terjaga, selalu terjaga. Dan itu betul-betul saya akui mustajab. 99% sangat mustajab ya. Asalkan kita namanya riadoh ya. Riadoh itu lebih banyak ke mendekatkan diri dengan keyakinan yang luar biasa, yakin suatu saat kita akan ditempatkan yang lebih baik lagi, beri petunjuk yang lebih baik dan minta ridhonya itu. Dan memang luar biasa. Mulai dari Jember itulah, mulai dari kita mulai bangkit ya. Ada roti, ada ayam Kentucky, saya jualan juga, ada yang bantu juga. Setelah itu berjalan, saya tidak langsung lepas, saya mengumpulkan modal dulu buat trading. Kemudian kenapa kita sampai ke mentoring? Sebenarnya tidak sengaja saja. Tidak sengaja kita ke mentoring ya, karena ada teman pasar, kan di pasar, jualan di pasar itu ngobrol panjang lebar, ada usaha apa lagi ya kita ngomong apa adanya ya. Kalau dia bertanya saya menjawab, bukan saya menawarkan diri enggak. Dia bertanya saya menjawab ya. Satu orang di teman jualan itu akhirnya belajar di kita ya, belajar di kita di kos-kosan, waktu itu masih ngekos ya. Kemudian dia ada manfaatnya ya, dalam waktu 2-3 hari itu dapat 4 juta ya, modal 15 juta itu. Dia bersyukurnya luar biasa. Akhirnya dia ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Yang lain pada datang, yang lain pada datang, terus berkembang begitu. Jadi bukan saya yang buka-buka enggak ya, bukan saya yang mengajukan diri jadi seorang mentor, enggak, sama sekali enggak. Karena ada teman-teman yang awalnya datang terus melebar kemana-mana. Satu Jember akhirnya ada foto-fotonya, masih ada yang satu Jember itu hampir tiap malam di base camp itu live trading ya, yang sekarang dipakai kerja itu kan baru, awalnya di belakang dulu ya, di belakang itu buat ya ruang kerja sekaligus untuk live trading di sana. Datang saya kasih makan, saya kasih minum gratis, pulang bawa untuk ambil sendiri, saya tidak ngambil. Tanyakan teman-teman yang di Jember, yang tim lama itu masih ada sampai sekarang, saya tidak pernah memungut 1 sen pun dari mereka untuk makan, untuk minum, untuk investasi apapun, termasuk internet apapun, free di sana. Kalau seandainya saya sudah di awal saya mesti buka mentor, saya tarik semuanya itu. Tanya mereka yang lain, saya ajak ke hotel, saya ajak ke kafe, ke restoran, tidak pernah mereka bayar. Ini untuk menjawab berbagai pertanyaan, biar teman-teman juga tahu ya, di Jember itu begitu. Jadi kita datang, kita undang semuanya, ngobrol panjang lebar, kita live bareng, makan, minum, kita yang bayar. Bukan sok kakean duit enggak, bukan sok kebanyakan duit enggak. Kembali lagi, kita diberikan kemudahan, diberikan keuntungan, diberikan penghasilan yang lebih. Di balik semuanya itu ada sisi, ada punya orang lain yang harus kita keluarkan ya. Tidak semua harus kita makan. Kalau kita makan semuanya jadi penyakit, membahayakan nanti ya. Itu spirit, keyakinan dulu. Kalau kita tidak punya spirit seperti itu ya tidak tahu ya, kita spiritnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang tidak pernah live trading, karena sekarang tidak ada tempatnya. Yang ditempati sekarang buat kerja kan tidak bisa buat live trading.
Mungkin nanti kalau basecampnya jadi bisa jadi ya, tapi lihat situasi nanti. Kemudian selanjutnya mulai melebar ya, mulai dari sendiri, kemudian teman-teman kerja itu, kemudian melebar di Jember ya, banyak di Jember yang banyak yang tahu. Kemudian setelah itu kita mereka bertanya, Pak, ada materinya enggak ya, sehingga saya harus buat kayak buku itu. Kemudian masih tidak cukup, Pak, kadang-kala dicoba direkam, Pak. Saya tidak punya apa-apa untuk rekam. Akhirnya saya siapkan, akhirnya saya rekod. Sudah saya rekam, ternyata filenya besar. Mau dikirim juga tidak bisa, WA juga tidak bisa, mau dipakai apa tidak bisa ketemu. Akhirnya ya kita hanya di YouTube waktu itu yang bisa ngupload video gitu ya. Artinya yang durasinya lumayan panjang. Akhirnya kita upload ya seadanya dulu. Mungkin kalau teman-teman lihat yang awal itu masih kacau ya, masih tidak karu-karuan itu, lucu-lucunya di awal itu. Karena kita ya satu belum pede ya, kita emang jarang kita ke shoot, jarang. Sampai mungkin lama itu saya tidak muncul di sana. Hanya suaranya kayak penyiaran radio, tidak ada suaranya, tidak ada gambarnya. Nah, setelah diupload itu mulai menyebar gitu loh. Niatnya bukan menyebar, itu bukan buat teman-teman aja ya. Ternyata dari sisi lain bisa menyebar kemana-mana ya, sampai sekarang seperti ini ya. Jadi bukan saya yang menyodorkan diri, tapi mereka yang datang kepada kita untuk belajar. Bukan saya promo yang baik-baik atau yang mungkin fantastis, tidak sama sekali. Bahkan kalau saya mengingatkan, jangan trading kalau kita tidak siap ya. Tapi karena mereka sudah yakin, keyakinan tidak bisa dirubah, keyakinan itu tidak bisa dipaksa. Kalau mereka yakin mau belajar silahkan, kalau tidak yakin ya kan bebas, hak mereka gitu ya. Bahkan saya awal mulai itu dipanggil ke Surabaya. Habis ke Surabaya saya dipanggil ke Semarang, ada teman-teman kelompok trader ya memanggil kita. Setelah itu di Jambi ya, di Sumatera sana. Nah, mulai dari situ mulai menjalar kemana-mana gitu ya. Sehingga kalau bertanya, kok masih jadi mentoring? Karena satu, pengen jadi orang bermanfaat ya, ada nilai manfaatnya. Kalau mengenai trading hasilnya berapa itu relatif, bagi saya cukup ya sudah. Kan kalau sudah cukup itu kan kita yang mengukur ya, tidak bisa orang lain. Mungkin orang lain nilainya ratusan juta, saya mungkin banyak puluhan juta misalnya ya. Kita sendiri yang merasakan gitu. Kalau udah tercapai, buat apa lagi gitu ya. Iya. Nah, kalau nilai manfaat itu kan masih ada baiknya dari sisi dunia dan akhirat. Mikirnya kan begitu ya. Mungkin ini yang perjalanan yang bisa kita sampaikan, mulai dari fase kita belajar awal, kemudian waktu kita jatuh, kita sampai tidur di musola, di masjid, tidur tanpa dinding ya, tiap hari, tiap malamnya ada anjing keliaran sana sini. Karena kita hanya yakin suatu saat pasti ada hikmahnya ya. Saya menjalani dengan ikhlas, walaupun jadi kuli di sana, walaupun jadi pembantu juga di sana. Saya bukan menyesal, tapi saya hanya berpikir ini adalah bagian dari peleburan dosa ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mbak Dias, ada mau ditanyakan lagi? Sudah Pak, cukup, sudah terjawab semuanya. Terima kasih banyak ya Pak. Itu dengan kalimat-kalimat Bapak tadi, dengan cerita-cerita Bapak tadi, semoga dapat menginspirasi teman-teman trader semuanya. Amin, amin.